Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Yang terhormat, Kak Pinangka selaku dosen mengaku mata kuliah bicara publik. Yang saya hormati asisten dosen mata kuliah bicara publik serta teman-teman mahasiswa Robert yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat atau pidato politik yang berjudul Dampak Kapitalisme bagi Masyarakat Kecil. Baik, hadirin yang saya hormati, kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang menekankan keuntungan dan kepemilikan pribadi. Dalam sistem ini, perusahaan atau orang-orang yang memiliki usaha kecil dapat bersaing, kemudian hal ini dapat mengembangkan usahanya dan memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Sebenarnya kapitalisme ini memiliki sisi positif ya teman-teman. Misalnya dalam membuka lapangan pekerjaan atau mendorong perkembangan teknologi. Kapitalisme juga bisa menimbulkan dampak yang buruk, terutama bagi masyarakat kecil. Salah satu dampaknya itu merupakan kesenjangan ekonomi. Jadi kita masih bisa melihat dalam kecil malah bersaing dengan toko atau perusahaan yang besar. Contoh lainnya yaitu merupakan harga kebutuhan barang dan pokok yang semakin naik. Ketika keuntungan menjadi tujuan utama, kadang harga menjadi meningkat. Nah, jadi kapitalisme yang berlebihan itu juga dapat mengaruhi dunia pekerjaan. Ada pekerja yang mendapatkan upah rendah namun memiliki jam kerja yang panjang. Nah, hal ini membuat para pekerjaan itu akan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun tidak bekerja. Hadirin sekalian, masalah ini bukan harus berarti kita harus menolak perkembangan ekonomi atau usaha yang besar. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus menciptakan keadilan ekonomi. Pemerintah juga perlu membuat kebijakan untuk menciptakan suatu keadilan ekonomi. Nah, kebijakan ini perlu membuat suatu kebijakan contohnya seperti mendukung usaha mikro bagi rakyat kecil, kemudian mendukung pekerjaan yang layak, yang terakhir juga mendukung kemajuan ekonomi yang seharusnya tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, namun harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi, jika kekayaan hanya berputar pada segelintir orang, maka ketimpangan yang dirasakan akan semakin besar. Namun, jika kesempatan ekonomi yang diberikan akan secara adil, rakyat kecil juga dapat merasakan hidup yang sejahtera dan layak. Hadirin yang saya hormati, dari pidato ini dapat kita pahami bahwa kapitalisme itu memiliki dampak positif maupun negatif. Tantangan terbesar dari kita yang harus kita hadapi, bagaimana caranya kita untuk membangun ekonomi yang tetap berkembang tetapi tidak meninggalkan rakyat kecil. Semoga kedepannya kita harus memahami bahwa kehidupan yang adil itu sangat penting, di mana setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang layak dan sejahtera. Kemudian kita sebagai masyarakat juga harus menghargai rakyat kecil dalam menjalankan program ataupun usahanya untuk mendukung pekerjaannya di kehidupan kita. Nah, jadi kita juga harus lebih peduli dalam memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, karena kemajuan ekonomi ini memiliki dampak yang baik jika kita realisasikan ke dalam suatu program seperti pekerjaan yang layak dan harus dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Nah, jadi kekayaan itu akan berputar dalam seluruh orang. Namun ketimpangan yang dilakukan bagi rakyat Indonesia itu akan semakin besar. Namun jika kesempatan ekonomi diberikan secara yang adil, maka akan disebutnya suatu keadilan ekonomi.
Nah, jadi semoga depannya itu dapat tercipta suatu keadilan bagi masyarakat, di mana setiap orang itu akan memiliki kesempatan yang sama. Jadi bukan dari sisi rakyat yang makmur dan rakyat kecil juga dapat merasakan itu sejahtera. Nah, jadi sekian tidak ada yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.